Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang studi kasus dalam kehidupan sosial tentang hambatan-hambatan komunikasi massa, tiga model komunikasi massa, satu teori kontemporer, dan satu teori normatif media. Untuk di bahasan pertama, untuk memenuhi syarat ujian tengah semester ini, saya membahas tentang hambatan komunikasi massa. Secara abstrak, hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri. Setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok organisasi, dan komunikasi lainnya. Hambatan komunikasi massa. Ada tiga kelompok hambatan komunikasi. Satu, hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena mengapa hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia terdiri dari sub pembahasan yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Yang kedua ada hambatan sosiokultural. Hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Hambatan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Yang ketiga ada hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi, intensional, evaluasi tadis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikan dalam bentuk ekstrim, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Kita mempunyai kecenderungan untuk melihat titik-titik ekstrim dalam pengelompokan manusia, objek, dan kejadian dalam bentuk lawan kata yang ekstrim. Saya berikan contoh hambatan psikologis. Satu, motivasi hambatan psikologis dalam komunikasi massa juga berpengaruh terhadap kondisi komunikasi massa. Contohnya, seorang anak remaja yang gemar hobi main game, memiliki tujuan motivasi untuk bermain game setiap hari agar bisa juara di kompetisi dunia, tetapi beberapa orang memiliki pikiran bahwa hobi main game hanya membuang waktu luang saja. Yang kedua ada stereotip, merupakan anggapan tertentu yang diberikan pada individu atau sekelompok orang meski belum pasti kebenarannya. Contohnya adalah ada seseorang bertato, biasanya pasti dipandang sebelah mata karena bertato beridentik dengan keburukan sehingga dapat menimbulkan perspektif bahwa seseorang yang bertato selalu berbuat buruk dan bertampak buruk. Bisa saja perspektif dari beberapa orang bisa dibanding balik dan salah dengan apa yang dikatakannya. Yang ketiga ada prasangka. Bisa berbentuk akibat perasaan yang tidak percaya diri dalam seseorang. Contohnya adalah tempatnya di Jogja, prasangka buruk terjadi pada orang timur yang suka bikin onar dan lain sebagainya. Lanjut, ada hambatan studi kasus stereotip. Aneka etnik. Contohnya adalah adat Totorang di Toraja atau adat membangkitkan mayat adalah membersihkan mayat para leluhur Totator orang tanah Toraja yang sudah meninggal dunia puluhan hingga ratusan tahun silam. Mayat-mayat yang telah menjadi mumi itu didandani pakaian baru, yang mana bagi sebagian masyarakat hal ini sangatlah menakutkan. Yang kedua ada perbedaan norma sosial. Misalnya di Jawa terdapat pernikahan yang memiliki adat dan tanggalan Jawa. Namun seorang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan menimbulkan petaka pada keluarganya. Yang ketiga, kurang mampunya berbahasa Indonesia. Contoh sederhananya adalah orang Madura yang merantau ke Pulau Jawa. Mereka akan susah berkomunikasi karena adanya perbedaan bahasa daerah yang digunakan. Jadi, mereka banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah contoh studi kasus hambatan interaksi verbal. Contohnya adalah polaris. Contoh seseorang yang berpandangan secara ekstrem terhadap gym, menurutnya itu adalah hal yang berbahaya bagi tubuh karena memaksa otot untuk bekerja lebih keras. Yang kedua, orientasi intensional, yaitu seorang yang berkulit putih di Amerika tidak boleh bergaul di depan umum oleh orang yang berkulit hitam di Amerika juga. Evaluasi statis, contohnya si A mengajak si B main PS, namun si C kecewa karena tidak diajak oleh si A, maka si C berperspektif bahwa si A itu seorang yang tidak baik. Yang keempat ada indiskriminasi. Contoh kecilnya orang Medan kalau berbicara keras atau ngegas. Beda dengan orang Jawa yang berwatak sopan dan berbicara yang lembut dan halus. Selanjutnya adalah model komunikasi massa. Ada tiga model komunikasi massa, yaitu yang pertama adalah one step flow model. Model komunikasi satu tahap yang beranggapan bahwa saluran media massa berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Opinion leader.
Tetapi pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap individu komunikan. Contoh one step flow model adalah seorang guru yang memberikan tugas membawa boneka di WhatsApp kepada anak-anak, tapi besoknya anak-anak malah membuat boneka mereka sendiri. Yang kedua adalah two-step flow model. Model komunikasi dua tahap atau two-step flow model adalah sebuah model komunikasi massa yang diajukan oleh Rutherford dan kawan-kawannya pada 1940-an melalui buku yang berjudul People Choice and Personal Influence. Contoh two-step flow model adalah banyak nama besar influencer yang mengulik tentang harga mobil yang mana menjadikan harga mobil tersebut melambung mahal. Yang ketiga adalah teori kontemporer. Kontemporer adalah suatu yang modern, yang existent, terjadi masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Kepemimpinan kontemporer dapat kita simpulkan menekankan pemimpin sebagai pembentuk makna atau menggunakan kata-kata, gagasan, dan kehadiran fisik untuk mengendalikan bawahannya. Teori kepemimpinan kontemporer merupakan teori yang dikembangkan baru-baru ini. Ada beberapa teori kontemporer dalam kepemimpinannya yang dapat disampaikan di sini, yaitu teori atribusi kepemimpinan, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan transformasional. Yang terakhir ada teori normatif media. Teori normatif media memiliki gagasan pokok bagaimana media massa seharusnya atau setidaknya diharapkan dikelola dan bertindak untuk kepentingan publik yang lebih luas maupun untuk kebaikan masyarakat menyeluruh. Contohnya adalah isi media memenuhi harapan khalayak dalam berperan secara aktif untuk memenuhi kepentingan nasional. Terima kasih. Ya, anu. Stop recording ya.